Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi bersama kakak di mata pelajaran matematika. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk hari ini kita memasuki bab yang baru, yaitu bab matriks. Yang mana untuk materi hari ini itu ada 3 subbab. Yang pertama ada pengertian matriks, yang kedua kesamaan dua matriks, lalu yang ketiga ada jenis-jenis matriks. Adapun untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama siswa dapat menjelaskan konsep matriks, lalu yang kedua siswa dapat menentukan kesamaan dari dua matriks, dan yang ketiga siswa dapat menentukan jenis-jenis matriks. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, kakak ingin kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, pasti kalian tidak asing kan dengan gambar ini. Gambar apa? Pernahkah kalian mengamati denah tempat duduk di kelas? Berdasarkan denah tersebut, pada barisan dan kolom berapakah kalian berada? Lalu siapa sajakah yang duduk di barisan pertama? Nah, ini kan kita tahu adalah gambar denah tempat duduk yang biasanya di kelas-kelas. Dari sini siapa-siapa yang di baris pertama ada Ali, Tio, Azam, Wina, Pandu, dan Fitri. Lalu kita juga tahu misalnya Putri ada di barisan ketiga dan kolom kedua. Nah, kenapa kakak menampilkan gambar ini? Karena ini adalah berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu matriks. Matriks ini berkaitan dengan baris, kolom, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian matriks. Matriks adalah susunan suatu kumpulan bilangan dalam bentuk persegi ataupun persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom di dalam tanda kurung biasa ataupun kurung suku. Suatu matriks dapat kita beri nama menggunakan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya. Contoh. Nah, di sini kan ada contohnya A sama dengan 4, 6, 2, negatif 3. Jadi ini adalah contoh dari sebuah matriks. Yang mana A ini kan nama matriksnya menggunakan huruf kapital. Terserah saja mau A, B, C, sampai Z. Asalkan huruf kapital atau huruf besar. Lalu ini di dalam tanda kurung suku. Atau bisa juga kurung biasa seperti ini. Setelah itu dia bisa persegi ataupun persegi panjang. Selanjutnya, adapun bilangan-bilangan yang terdapat dalam matriks itu dinamakan elemen matriks ataupun unsur-unsur matriks. Jadi yang 4, 6, 2, dan negatif 3 ini ialah elemen matriks atau unsur-unsur matriks namanya. Begitu juga dengan 1, 3, 5, 0, 2, 4 itu juga disebut dengan elemen matriks. Yang mana elemen matriks ini biasanya disimbolkan dengan huruf kecil. Selanjutnya ada ordo. Nah, ordo ini ialah ukuran suatu matriks. Jadi ukuran suatu matriks itu biasanya baris dikali kolom seperti ini. A 2 kali 2, artinya matriks A ini mempunyai ordo 2 kali 2. Yang mana 2 yang di depan ini baris, sedangkan 2 yang di belakang ini kolom. Karena matriks ini kan mempunyai 2 baris dan mempunyai 2 kolom. Jadi matriks A itu mempunyai ordo 2 kali 2, baris kali kolom. Oke, untuk pengertian matriks sudah sampai sini dan paham ya. Jadi yang kedua ada kesamaan dua matriks. Nah, matriks A dan matriks B dikatakan sama jika ordo matriks A dan matriks B itu sama. Artinya itu kan mempunyai baris yang sama serta mempunyai kolom yang sama. Juga elemen-elemennya atau anggota-anggotanya itu yang seterustak itu nilainya sama. Nah, seperti ini. Dia akan ada 2 buah matriks. Jadi di sini kan memiliki baris sama, kolom sama, yaitu 3 kali 3. Nah, elemen yang serutak itu nilainya sama. Jadi A dengan P. Nah, berlaku seperti ini. A dengan P, B sama dengan Q, C sama dengan R. Maka A sama dengan P, karena dia sama-sama di baris pertama kolom pertama. Yaitu juga yang lain sampai I sama dengan X. Jangan sampai tertukar, yang A sama dengan R itu salah. Ya kan harus sama, G itu sama dengan V, dan yang lainnya.
Itu saja konsep dari kesamaan dua matriks. Yang penting dia mempunyai baris dan kolom yang sama di antara dua matriks tersebut. Nah, selanjutnya kita ke contoh. Tentukan nilai A dan B jika 6, negatif 1, 2B, 8 itu sama dengan 3A, negatif 1, negatif 4, 8. Jawab, ini kan kita tulis kembali matriksnya. Tadi kan sesuai konsep yang sudah kakak jelaskan tadi, elemen-elemen seletak itu nilainya sama. Kita kan soalnya ini mencari nilai A dan B. Di A berada di sini. Yang seletak dengan 3A ini ada di 6. Jadi langsung saja 6 sama dengan 3A diperoleh sebagai berikut. 6 sama dengan 3A kita gunakan konsep aljabar. A nya itu sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Begitu juga dengan yang B, 2B sama dengan negatif 4 yang seletak. 2B sama dengan negatif 4, B nya negatif 4 bagi 2 sama dengan negatif 2. Jadi nilai A sama dengan 2 dan B sama dengan negatif 2. Nah, mudah aja kan? Yang penting di sini kita teliti dan jangan sampai pasangannya tertukar. Nah, ada tugas. Tentukan nilai A, B, dan C jika 9, 2B tambah A, B tambah C, 1 itu sama dengan 3A, 7, 3, 1. Jangan lupa dicatat ya, dan jangan lupa dikerjakan. Selanjutnya ada materi yang ketiga, jenis-jenis matriks. Yang pertama itu ada matriks baris. Matriks baris ialah matriks yang terdiri atas satu baris, atau matriks yang berordo 1 kali n dengan n anggota bilangan asli, serta n itu harus lebih dari 1. Jadi contohnya seperti ini. A sama dengan 3, negatif 1, dan 7. Nah, ini kan cuma satu baris, tapi kolomnya itu lebih dari 1. Jadi mau berapapun kolomnya terserah, asalkan dia satu baris, itu namanya matriks baris. Selanjutnya yang kedua ada matriks kolom. Nah, matriks kolom ini kebalikan dari matriks baris, karena matriks kolom ini cuma satu baris, cuma satu kolom, sedangkan barisnya itu terserah asalkan lebih dari 1. Contohnya seperti ini. Terlihat jelas kan perbedaannya. Ini kan cuma satu baris, yang ke bawahnya 1, ini ke sampingnya cuma 1. Lalu selanjutnya ada matriks persegi. Matriks persegi ialah matriks yang banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Matriks persegi disebut juga matriks kuadrat. Karena kan kita tahu konsep persegi itu kan sisi itu sama dengan sisi, panjangnya sama dengan lebar, jadi barisnya itu sama dengan kolom. Contohnya seperti ini. C sama dengan 5, negatif 3, negatif 2, 1. Atau yang D ini. Ini yang 3 kali 3, ini yang 2 kali 2. Di nama lainnya kan matriks kuadrat, karena kan ini ordonya 2 kali 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Itu kan 2 kuadrat sama dengan 4. Jadi bisa disebut juga matriks kuadrat. Selanjutnya ada matriks 0. Nah, matriks 0 ini adalah matriks yang tiap elemennya 0. Jadi mau berapapun barisnya, mau berapapun kolomnya, jika dia elemennya 0 semua, itu namanya matriks 0. Selanjutnya ada matriks diagonal. Nah, matriks diagonal adalah suatu matriks dengan setiap elemen yang tidak terletak pada diagonal utama adalah 0. Contohnya seperti ini. Nah, kita pertama-tama itu harus tahu yang mana diagonal utama. Jadi diagonal utama itu yang terletak pada baris pertama kolom pertama, baris kedua kolom kedua, baris ketiga kolom ketiga, dan seterusnya. Jadi itu disebut dengan diagonal utama. Nah, pada diagonal utama itu bukan 0, sedangkan di sisanya itu adalah angka 0. Jadi itu namanya matriks diagonal. Lalu selanjutnya ada matriks identitas. Jadi matriks identitas atau matriks satuan ialah matriks diagonal yang semua unsur diagonal utamanya adalah 1, dilambangkan dengan I. Contohnya seperti ini. Jadi matriks identitas ini juga bisa disebut matriks diagonal. Hanya saja angka-angka yang di diagonal utamanya itu cuma angka 1. Sedangkan matriks diagonal tadi kan bisa angka berapa saja, asalkan bukan 0.
Lalu selanjutnya ada matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas adalah matriks yang elemen-elemen pada diagonal utama dan elemen di atasnya itu tidak semua nol, sedangkan elemen yang lainnya itu adalah nol. Contohnya seperti ini. Kan pada diagonal utama dan angka-angka yang di atasnya itu tidak harus nol, tidak semua nol. Sedangkan yang di bawahnya itu nol. Jadi kan kita bisa lihat segitiganya itu di atas, jadi disebut matriks segitiga atas. Begitu juga sebaliknya, ini ada matriks segitiga bawah. Nah, ini kebalikan dari yang tadi. Jadi elemen pada diagonal utama dan elemen di bawahnya itu tidak semua nol, sedangkan elemen-elemen lainnya nol. Seperti ini. Nah, ini kan segitiganya ada di bawah. Diagonal utamanya itu harus ada angkanya ya, harus angka bukan nol. Enggak harus sih. Oke, yang harus nol itu yang di atas diagonal utama. Jadi itu disebut matriks segitiga bawah. Oke, next itu untuk itu tadi jenis-jenis matriks. Selanjutnya ada tugas lagi. Buatkan contoh matriks baris, matriks kolom, matriks persegi, matriks nol, matriks diagonal, matriks identitas, matriks segitiga atas, dan matriks segitiga bawah. Sesuai yang kakak jelaskan tadi, masing-masing satu contoh. Jangan lupa dicatat ya soalnya. Baiklah, untuk kesimpulan pada materi hari ini ialah matriks ialah susunan suatu kumpulan bilangan dalam bentuk persegi ataupun persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom di dalam tanda kurung biasa ataupun kurung siku. Suatu matriks dapat kita beri nama menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, matriks A dan matriks B itu dikatakan sama jika dia mempunyai ordo yang sama, artinya kan baris dan kolomnya itu sama, serta elemen-elemen yang seletaknya itu juga sama nilainya. Lalu ada jenis-jenis matriks. Yang pertama matriks baris, yang kedua matriks kolom, yang ketiga matriks persegi, yang keempat matriks nol, yang kelima matriks diagonal, yang keenam matriks identitas, yang ketujuh matriks segitiga atas, dan yang kedelapan matriks segitiga bawah. Nah, demikianlah penjelasan dari kakak. Terima kasih atas perhatiannya. Saya khilaf mohon maaf, semoga dapat dipahami dan tetap semangat buat kalian belajarnya. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan secara individu. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.